milenial ini harus memimpin. Sekarang buktinya ada Gibran misalnya. Tapi apakah kemudian calon wakil presiden kita ini memang dari bawah gitu misalnya? Atau kemudian apa jangan-jangan dia masuk itu gara-gara akses misalnya? Atau apapun gitu. Jadi kita harus lihat ulang sebenarnya bagaimana kemudian akses politik atau kemudian bagaimana partai kalau hari ini yang kemudian menjadi legitimasi dalam ngomongin suara rakyat itu adalah harus berasal dari partai. Apakah hari ini partai itu kemudian juga sudah memperbaiki sistemnya dalam kemudian membaca atau kemudian melihat suatu persoalan yang ada di bawah gitu. Atau jangan-jangan kita ini harus punya pikiran lain kayak gitu. 98 misalnya itu mahasiswa, dosen, aktivis, buruh dan macam-macamnya melakukan aksi atau yang bisa disebut dengan parlemen jalanan misalnya. Nah itu kan juga sebagai alat untuk kemudian karena dulu rezim yang sangat otoriter, akhirnya itu muncul, ide-ide itu muncul. Nah hari ini seperti apa? Nah ini yang kemudian mungkin penting untuk dilihat. Jadi jangan hanya kemudian pasang banner di mana-mana kayak gitu, atau kemudian tadi kalau Pak Pitoyo bilang mungkin money politik juga masih tinggi, tapi bagaimana sebenarnya ide itu bisa benar-benar diserap atau kemudian usulan itu bisa kemudian dijadikan pertimbangan. Nah ini yang hari ini dari level nasional mungkin sampai daerah itu sama kayak gitu iklimnya. Nah sudah ada Mbak Uci. Halo Mbak Uci. Halo Mbak. Saya Mbak ini agak. Halo. Kawan-kawan semua. Bentar Mbak, belum dengar. Ini agak teknologinya emang agak ini kita. Halo. Halo. Oke. Suara saya terdengar nggak ya? Ini kok saya nggak dengar suara teman-teman ya? Sudah dengar Kak. Oh ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Adi dan teman-teman semua. Selamat malam, Bapak Ibu semua. Ada yang saya hormati Bapak Ibu yang jadi narasumber. Ada ibunya nggak sih narasumber yang lain? Nggak ada ya Bapak semua ya. Tapi saya lihat ada mbak-mbak juga, ada kawan-kawan muda dari Gunung Kidul yang jadi peserta di situ. Ya, terima kasih. Mohon maaf saya tidak bisa hadir di lokasi gitu di acara kawan-kawan. Sebenarnya saya ketika dikontak Mas Adi kemarin pengen sekali untuk bisa gabung di sana, tapi kebetulan saya sedang tidak berada di saya sedang berada di Banten, jadi saya baru bisa gabung lewat sana. Karena di diskusi berikutnya kita bisa bersuara. Ya, ketika kemarin kami dikontak oleh Mas Adi gitu, menarik ya kalau kemudian kita di sini akan bersama-sama mendiskusikan bagaimana soal di Gunung Kidul gitu. Ini berkaitan dengan kemudian merefleksikan bagaimana sih selama ini kebijakan publik, kinerja kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah Gunung Kidul yang saat ini dipimpin oleh bupati wakil bupati yang saat ini terpilih gitu. Tentunya ini kan akan jadi semudahnya akan jadi sangu kita gitu untuk ke depan kita memastikan proses demokratisasi di Gunung Kidul itu bisa benar-benar terjadi gitu. Nah, saya ingin memulainya dengan kita bicara soal bagaimana pengelolaan dana publik. Ketika kita bicara menakar keberpihakan pemerintah daerah, kepala daerah, atau kemudian anggota legislatif, itu kan kita akan menakarnya melihat bagaimana mereka mengelola dana publik. Dana publik itu ya dana yang selama ini kita bayarkan ke negara. Kita sebagai warga Gunung Kidul ini kan setiap harinya dari ujung rambut sampai ujung kaki itu kita
membayar sesuatu ke negara, membayar sesuatu kepada pemerintah gitu ya. Mulai dari kita beli sampo, kita beli kalau yang perempuan mungkin beli make up, kalau bapak-bapak mungkin yang laki-laki beli rokok, mungkin cukur kumis gitu-gitu ya, cukur jenggot, semua kita kena pajak dan retribusi. Bahkan ketika kita mau menikmati liburan gitu untuk kita ngilangin stres gitu, kita juga kena retribusi gitu, kita harus bayar ke negara gitu. Tentunya dalam konteks relasi negara dan warga negara kan kita perlu melihat nih bagaimana sih uang yang kita bayarkan ke negara itu, yang sudah kita setorkan itu benar-benar dikelola dengan baik oleh pemerintah dan juga kepala daerah dan legislatif gitu. Nah, ke depan kan kita akan memilih nih wakil rakyat kita akan memilih juga kepala daerah kita yang akan memimpin gitu. Tentunya kita perlu melihat seperti apa sih selama ini, mungkin 3 tahun terakhir atau mungkin juga kita sudah flashback persoalan-persoalan warga yang real gitu, itu apakah sudah benar-benar terselesaikan oleh pemimpin kita saat ini gitu, dan juga pemerintah Gunung Kidul. Nah, dalam konteks siklus dana publik itu kan ada 4 pendekatan yang selama ini kita kenal ya. Ada pendekatan politis, teknokratis, kemudian ada juga pendekatan partisipatif dan top dan bottom up. Nah, dari 4 pendekatan ini coba deh kita refleksikan gitu. Kira-kira pendekatan mana nih yang paling kuat gitu. Kira-kira mana Mas Adi dan kawan-kawan di Gunung Kidul gitu, potretnya saat ini itu kan perlu kita refleksikan bersama gitu. Nah, yang terjadi sekarang ini kan yang paling kuat pasti pendekatan politis ya dan teknokratisnya gitu. Nah, bagaimana kita gitu, kita di mana gitu dalam 4 aspek pendekatan ini kan kita yang ada di partisipatif kan, bagaimana kemudian partisipasi masyarakat yang kita bangun melalui demokratisasi yang ada di Gunung Kidul itu bisa benar-benar didengar oleh mereka gitu. Nah, di pembicara-pembicara sebelumnya mungkin sudah sempat disentil gitu, bagaimana kemudian potret partisipasi masyarakat di Gunung Kidul selama ini mungkin gitu ya. Tadi pembicara yang di depan tadi sudah menyampaikan ya, partisipasi masyarakatnya sekarang jadi sangat minim gitu. Kemudian suara-suara atau usulan-usulan warga juga seperti diabaikan gitu. Nah, ini kan jadi penting kita sebagai warga untuk melihat ini ke depan. Jangan sampai kemudian ini terjadi lagi di masa mendatang gitu. Nah, ini yang kemudian harus kita lihat. Nah, dalam konteks Gunung Kidul gitu, kita bisa melihat menakar bagaimana komitmen bupati, wakil bupati, pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan. Nah, kalau kita lihat di data, saya lihat yang real aja ya, data kemiskinan misalkan di Gunung Kidul yang saat ini sangat booming gitu untuk sektor pariwisatanya, bahkan pemerintah daerahnya mengejar pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata gitu, yang sampai bulan lalu itu 60% kalau nggak salah ya, 60% PAD itu terpenuhi gitu ya targetnya. Karena narkoba 28. Nah, ini kan ternyata di atas rata-rata nasional. Kalau di nasional di 9% gitu, kita ada di angka 15%. Meskipun itu turun dari tahun 2020 ya, atau tahun sebelumnya gitu, 2021. Di 2022 itu kita masih 15%. Dan kita tertinggi kedua di DIY. Ini tentunya kan jadi anomali ya, bagaimana kemudian sektor wisatanya booming, banyak uang yang masuk di Gunung Kidul, tapi kenapa masyarakatnya tidak sejahtera? Bagaimana masyarakatnya kemudian masih dalam kategori miskin? Bahkan ada 7 kecamatan yang masuk kategori kemiskinan ekstrim gitu. Ada Saptosari, Playen, Gedang Sari, Ponjong, Karangmojo, satu lagi saya lupa yang satunya lagi. Tapi ada beberapa
ada 7 kecamatan yang masuk kecamatan kategori kemiskinan ekstrim. Nah tentunya ini kan persoalan-persoalan yang kemudian ke depan harus diselesaikan gitu. Jangan sampai kemudian ini semakin dalam gitu, persoalan-persoalan yang sebenarnya ini sudah terjadi terus-menerus dan kemudian ada solusinya, tapi pembangunan yang kemudian diambil itu malah lebih menekankan, misalkan terakhir kemarin kami diskusi lebih banyak pendekatannya ke pembangunan infrastruktur fisik gitu. Persoalan-persoalan sosial belum kemudian dijadikan prioritas gitu. Nah, selain angka kemiskinan, kita juga bisa lihat bagaimana respon pemerintah dalam mengatasi persoalan yang sebenarnya ini jadi persoalan sejak saya kecil gitu di Gunung Kidul. Itu persoalan terkait dengan kesehatan jiwa. Saat ini angka persoalan kesehatan jiwa itu, angka kasus kesehatan jiwa di Gunung Kidul itu nomor 2 di DIY. Dan kita ada di bawah, ada di bawah Sleman ya. Jadi ada di bawah Sleman, kita kedua itu untuk kasus skizofrenianya. Jadi kasus orang dengan gangguan kejiwaan itu tertinggi kedua setelah Sleman. Belum lagi kalau kemudian kita bicara kasus percobaan bunuh diri, kita juga tertinggi kedua. Kemudian ada kasus depresi, kita malah tertinggi untuk depresi, ada di angka 134 kasus. Nah ini ada juga persoalan-persoalan lain terkait dengan angka kesehatan jiwa ini berkaitan dengan kasus pasung gitu. Nah kasus pasung ternyata di Gunung Kidul itu cukup tinggi juga, ada 17 kasus di tahun 2021. Dan itu yang mendapatkan layanan baru 6 kasus. Nah ini kan persoalan-persoalan yang dari dulu kemudian kita sering mendengar, ini korelasinya dengan pulung gantung gitu ya, angka gantung dirinya juga tinggi di Gunung Kidul. Nah ini kan kasus-kasus yang sebenarnya harusnya sudah mulai dijadikan prioritas oleh pemerintah Gunung Kidul, tapi sampai hari ini tidak ada arah ke situ. Mereka lebih banyak mengintervensi persoalan-persoalan yang terlihat, yang mudah diukur gitu. Nah yang terlihat dan mudah diukur kan contohnya pembangunan infrastruktur jalan, kemudian jembatan, kemudian pembangunan di wilayah selatan gitu yang lebih banyak menghambat ke investor gitu. Nah ini kan persoalan-persoalan yang perlu kita kritisi, perlu kita lihat gitu sebagai warga Gunung Kidul yang pembangunan itu pakai duit kita gitu, pakai uang kita gitu. Kemudian ada lagi kasus angka pernikahan dini usia anak. Ini karena tadi saya lihat di video itu banyak anak-anak muda yang hadir di sini. Jadi ternyata angka pernikahan dini di Gunung Kidul itu juga cukup tinggi. Kita tertinggi kedua setelah Sleman. Jadi data Kemenak DIY itu di tahun 2022 kita 141 angkanya. Nah ini kan artinya ada persoalan yang kemudian harus diselesaikan karena ini kan generasi muda. Ketika kemudian tren kasus pernikahan dini semakin tinggi, ini kan akan ke depan akan mempengaruhi bagaimana kemudian generasi muda di Gunung Kidul menghadapi persoalan-persoalan yang ekonomi, persoalan yang berkaitan dengan pernikahan ini. Kalau kita bicara usia anak ini kan catatannya banyak, bagaimana nanti persoalan ekonominya, bagaimana kemudian kesehatan reproduksinya, bagaimana kemudian tadi sempat saya dengar meskipun putus-putus ada yang mention soal angka stunting gitu. Nah angka stunting itu salah satunya juga dikontribusi dari persoalan angka pernikahan dini gitu. Nah ini kan kasus-kasus yang sebenarnya real ada, dari dulu itu selalu ada di Gunung Kidul tapi tidak diselesaikan. Nah kami melihat persoalan-persoalan ini sampai hari ini belum menjadi prioritas dan semoga ke depan harapan kami adalah masyarakat kemudian mulai melihat lagi, mulai aware lagi, mulai peduli terhadap persoalan-persoalan ini dan juga kita memastikan bahwa mengawal bagaimana pemerintah kita itu pemerintah Gunung Kidul dalam hari ini itu mengintervensi persoalan-persoalan ini. Jangan kemudian malah membangun kayak bangunan di Siono itu yang
trotoarnya malah oke trotoarnya besar, tapi bagaimana kemudian perindangnya, pohon-pohon yang sebenarnya dia bisa menangkap air malah dibabat habis, kemudian diganti, kemudian banyak juga masyarakat yang mulai resah karena kemudian di tempat-tempat itu digunakan untuk tempat yang mocok-mocok gitu ya. Nah ini kan juga persoalan-persoalan yang nanti bisa jadi mengungkit kayak angka pernikahan dini. Nah pemerintah harusnya aware ke situ, kepala daerah harusnya sampai ke situ, tapi ini kan tidak, mereka malah kemudian lebih banyak fokus di sisi selatan, kemudian banyak membuka investor seluas-luasnya, tapi kemudian uang yang didapatkan dari sisi selatan, dari pariwisata khususnya, tidak kembali ke masyarakat, tidak kembali untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sosial ini gitu. Nah, refleksi kami ke depan penting untuk kemudian peran kita sebagai warga dan masyarakat sipil di Gunung Kidul itu bagaimana kita memastikan arah partisipasi itu menjadi daya tarik dari arah lainnya. Jadi jangan sampai kemudian arah partisipasi atau berarti pendekatan partisipatif itu kalah dari 3 pendekatan yang lain. Bagaimana soal pendekatan politisnya, politis itu bagaimana kemudian kepala daerah, legislatif itu lebih banyak mendominasi. Kemudian kita juga arah partisipasi itu kalah dari teknokratnya, bagaimana teknokratis, bagaimana pemerintah menyusun dokumen perencanaan untuk penggunaan dana publik tersebut. Jangan sampai kemudian usulan-usulan kita, kebutuhan-kebutuhan kita dan juga persoalan-persoalan yang tadi masih terjadi itu tidak kemudian diakomodasi di dalam dokumen perencanaan tersebut gitu. Nah, itu juga bagaimana dana atau kebijakan pengelolaan dana publik yang selama ini dikelola menggunakan pendekatan top down bottom up itu juga bisa mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan kita gitu. Termasuk kalau top down bottom up bagaimana kemudian tadi pendekatan melalui undang-undang desa, saya tadi sempat juga dengar itu di-mention bagaimana kemudian kita masyarakat terlibat mulai dari level pemerintah desa, mulai dari Musrenbang menyampaikan usulan kita dan mengawal usulan kita sampai ke level Musrenbang kabupaten dan juga itu jadi masuk di dalam dokumen APBD gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua kita perlu memperkuat koalisi masyarakat sipil untuk melakukan monitoring kinerja pengelolaan dana publik. Ini jadi penting karena kami lihat selama ini koalisi masyarakat sipil di Gunung Kidul itu sudah ada, tapi perlu diperkuat karena kemudian banyak yang bermain sendiri gitu, jalan-jalan sendiri gitu, tanpa kemudian kita bersatu. Nah kalau tidak bersatu ya pengawasan kinerja bupati, wakil bupati, legislatif ya hanya akan tidak ada gitu, sehingga mereka akan melenggang seperti saat ini yang terjadi, yang tadi pembicara-pembicara sebelumnya sampaikan bahwa kepala daerahnya jalan sendiri tanpa mendengarkan atau kemudian tidak ada kontrol dari legislatif, itu akan terjadi gitu. Nah, kita sebagai masyarakat sipil harus kemudian menjalankan fungsi itu, menjalankan fungsi kontrol itu. Nah, kemudian dalam konteks kontestasi ke depan, penting kita memastikan caleg DPRD dan calon kepala daerah itu berkapasitas dalam operasionalisasi dana publik yang berkinerja baik ya. Dalam hal ini dia akan menjawab persoalan masyarakat. Jadi kita memastikan itu, jangan sampai kita salah memilih calon wakil rakyat kita, jangan sampai kita salah memilih calon pemimpin kita gitu. Nah kita harus lebih jeli, kita harus punya ukuran-ukuran prioritas dan kemudian kita berpegang pada bagaimana kepedulian mereka terhadap persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Nah, kemudian yang terakhir kita perlu memastikan dan mengawal proses pemilu kada yang berintegritas, ini jadi penting. Mungkin itu dari saya sedikit sharing terkait dengan keresahan yang saya rasakan terkait dengan konteks Gunung Kidul saat ini. Soal tadi yang di awal sempat disebutkan bahwa rotasi pegawai yang sangat cepat, kemudian itu mengganggu kinerja layanan publik, itu pasti, dan ini kan juga bentuk dari
wujud dari bagaimana sebenarnya kita bisa mengukur komitmen kepala daerah kita, komitmen legislatif kita, komitmen pemerintah kita dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Kalau mereka hanya berorientasi pada like dan dislike atau tidak melihat pada kinerja orang per orang, itu tidak berbasis kinerja, maka yang terjadi akan seperti itu, dirotasi dalam waktu yang cepat dan kita tidak bisa mengukur kinerjanya. Mungkin itu Mas Adi dari saya. Mohon maaf kalau agak berbeda gitu ya. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa sebenarnya masih banyak persoalan di Gunung Kidul yang tidak terselesaikan dalam kurun 3 tahun terakhir gitu. Mungkin itu Mas Adi. Terima kasih teman-teman semua. Ya, terima kasih Mbak. Oke Mbak, terima kasih. Tadi aku dengerin di luar. Ada tadi Mbak Uci menyampaikan bahwa ternyata angka kemiskinan di Gunung Kidul itu lebih tinggi daripada angka kemiskinan nasional. Angka kemiskinan nasional 12%, tingkat kemiskinan di Gunung Kidul itu 15%, itu pertama. Yang kedua, soal belum terjamahnya atau kemudian Mbak Uci merasa atau kita gitu belum merasa melihat ada kebijakan yang fokus soal isu-isu misalnya disabilitas, soal kemudian isu mental, itu yang kemudian dari tahun ke tahun ini naik. Kita kasus misal depresi, kasus gantung diri itu kita masih di nomor 2 setelah Sleman kayak gitu misalnya. Dan tadi juga menambahkan kenapa kemudian seakan proses pembangunan yang di selatan atau infrastruktur yang ada di selatan ini kok tidak berimplikasi di setiap wilayah. Artinya ada problem soal pemerataan kayak gitu. Nah, ini tadi poin-poin yang kemudian disampaikan sama Mbak Uci yang kemudian tadi solusi juga dia menawarkan soal memperkuat suara-suara sipil juga. Nah, mungkin diskusi-diskusi semacam ini juga perlu diperbanyak biar kita juga bisa lebih jernih melihat. Nah, oke, mungkin ada pertanyaan atau sanggahan atau yang mau disampaikan ke Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ratno Pintoyo selaku politisi di Gunung Kidul yang sangat disegani. Yang terhormat juga Bapak AB, dosen UGM, dan Mas Joko Susilo selaku pengamat politik juga, dan moderator yang saya hormati serta para peserta diskusi pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Mungkas dari Tanjung Sari. Mungkin teman-teman dari media cukup hafal dengan saya. Langsung saja terkait diskusi hari ini, menarik sekali. Pertama tentang isu global, di mana juga sampai saat ini berpengaruh di Gunung Kidul. Buktinya tadi sampai ini meledak-ledak. Ini mungkin pengaruh dari Palestina dan Israel. Langsung saja ya, pokok intinya pada kesempatan ini akan saya sampaikan beberapa hal terkait apa yang disampaikan. Mungkin ini nanti saya juga akan bertanya pada para pengamat politik terkait apa yang disampaikan oleh Bapak Ratno Pintoyo tentang pileg yang dimana sistem terbuka dan tertutup. Menurut saya memang semua ada baik dan buruknya. Kalau terbuka pastinya ini mengejar demokrasi, di mana kita tidak membeli kucing dalam karung, seperti itu. Tetapi efeknya juga apa yang disampaikan Pak Ratno Pintoyo benar adanya, di mana menurut saya sendiri, dari kacamata saya sendiri, pemilihan calon legislatif ini saat ini menurut saya kurang begitu baik, di mana untuk pencalonan legislatif ini
seperti apa yang disampaikan tadi, ndising duite oke, tidak melihat dari senioritas, kaderisasi maupun dari pengalaman, sehingga yang muncul dari calon-calon legislatif ini muncul baru yang punya modal banyak, di mana sekarang sudah terindikasi politik praktis apa yang disampaikan Pak Rano Pintoy tadi. Jadi untuk kualitas menurut saya memang kurang begitu baik, di mana dalam pemilihan kader atau pencalonannya itu tidak disertai dengan kriteria apa yang diharapkan oleh masyarakat. Terbukti dengan beberapa atau tahun ini saja, menurut pengamatan saya sendiri, ketika di legislatif ini menghasilkan 1 tahun ini 3 produk. Saya dengar kemarin di rapat paripurna itu hanya perda tentang lurah, kemudian perda tentang HIV dan perda tentang penanaman modal untuk tahun ini. Tapi untuk tahun kemarin saya memang tidak mengikuti. 3 produk hukum di daerah ini menurut saya kok sangat tumpul sekali, di mana ketika beberapa hal terjadi masalah di Gunung Kidul, terutama terkait perizinan. Kemarin sempat banyak masyarakat itu resah terkait perizinan toko retail atau toko jejaring yang besar sekarang tumbuh menjamur di Gunung Kidul, di mana kami pernah melakukan riset dengan teman saya almarhum terkait hal ini. Ketika saya mendatangi OPD yang terkait, itu jawabannya regulasinya dari atas seperti itu. Kemudian kenapa kok tidak ada protek dari pemerintah, terutama untuk masyarakat atau toko-toko masyarakat yang ada di sekitar jejaring, sehingga berdirinya toko jejaring ini bahkan di depan pasar tradisional. Ini juga berdampak pada masyarakat kecil, terutama yang mempunyai toko-toko lontong di sekitar toko jejaring, sehingga ini menimbulkan nek ora dijini yo pekewo, nek dijini yo mateni, seperti itu. Sehingga saya pernah mencoba menanyakan di kepala dinas terkait, hanya jawabannya seperti itu. Jadi ini karena perizinan dari OSS seperti itu, dan di perda belum mengatur, ini baru dibuat. Mulai kapan dibuat? Sampai saat ini belum ada pembuatan terkait hal tersebut untuk memproteksi masyarakat kecil. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga terkait masih tentang pembangunan, di mana di Gunung Kidul ini akan kaya tambang kalsium. Bahkan sempat 2 atau 3 bulan yang lalu terjadi demo di Gidang Sari di 2 tempat, di Serut maupun di Sampang. Ternyata dari tambang-tambang ini masyarakat yang dirugikan. Kemudian dari sisi perizinan mereka itu belum lengkap, tetapi sudah berani beroperasi dengan dalih ini proyek PSN, proyek strategi nasional untuk pembuatan jalan tol, sehingga masyarakat Gunung Kidul itu yang dikorbankan. Padahal mereka yang menambang itu bukan warga Gunung Kidul, mereka itu dari luar. Tetapi di belakangnya saya tidak tahu apakah ini orang-orang kuat atau bagaimana, sehingga bisa beroperasi sedemikian rupa sehingga tidak ada teguran-teguran dari pemerintah kabupaten maupun provinsi, sehingga yang dirugikan itu sekitar warga. Bahkan ada yang dirugikan itu ketika membawa orang sakit keadaan kritis, mereka terjebak di tengah-tengah truk yang membawa hasil tambang dan mereka menjerit sampai terjadi demo seperti itu. Tapi kenyataannya hari ini setelah tambang ditutup sementara karena masyarakat dengan didampingi oleh beberapa teman-teman melakukan aksi demo
kemudian menuntut kalau sudah berizin resmi baru boleh menambang. Ternyata setelah beberapa minggu mereka buka lagi. Entah apakah ini sudah dilengkapi atau belum, tapi ini ada beberapa hal yang mungkin menurut saya catatan ada orang-orang kuat di belakang beliau. Sehingga sampai sekarang tambang masih buka, dan ini sangat ironis, masyarakat tidak berdaya menghadapi hal tersebut. Ini dua hal yang saya sampaikan. Kemudian terkait dengan pilkada, beliau Pak Ratno Pintoyo saya yakin karena kemarin sebagai ketua tim sesnya Pak Sunaryanto sudah banyak hal yang beliau punyai menggawangi menjadikan seorang bupati. Tapi perlu untuk saya sampaikan juga, dan saya mungkin mempertanyakan hal ini kepada para pengamat juga. Sebenarnya tadi yang disampaikan, orang yang cocok memimpin Gunung Kidul itu seperti apa? Tadi disampaikan kita itu negara daerah agraris, begitu ya, agraris. Tapi cara pemimpinannya kok tidak menitik beratkan di dunia agraris. Kemudian bentuknya mau kemana arahnya, Pak Sunaryanto ini juga kita belum tahu mau arahnya yang dikembangkan sektor pariwisata kah atau yang mana, sehingga tidak ada bentuk-bentuk jelas apakah investornya yang dikencengi sehingga ada investasi di Gunung Kidul dan nanti akan menjadikan perekonomian akan berputar lebih baik, seperti itu. Yang ingin saya tanyakan, pimpinan yang kriteria pimpinan yang cocok di Gunung Kidul itu seperti apa? Dan mempunyai visi misi seperti apa? Yusuf, ketika nanti kami memilih itu ada panduan, terutama untuk adik-adik ini juga, bahwasanya kalau memilih untuk Gunung Kidul itu seperti ini, karakternya seperti ini. Kalau karakter Pak Sunaryanto mungkin dengan gaya kepemimpinan dari kalangan aparat negara yang saya salut karena kedisiplinannya, tapi karena tentang pergantian OPD, pimpinan OPD yang 3 bulan sekali, apakah ini juga meniru gaya kepemimpinan di biro di aparatur keamanan seperti di polisi itu juga sering terjadi penyegaran 3 bulan sekali, bahkan kalau di tentara itu 6 bulan sekali. Tapi ini kok gayanya kok kayak polisi ya. Telung sasi dirotasi, guru nganti lingguh jenjem wis pindah. Kayak ngapan mau nyambut gawe ini mewujudkan apa yang menjadi cita-cita dari atau tujuan dari pemerintah kabupaten itu sendiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mungkin rodok bulet-bulet karena banyak yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang di sini. Oke. Oh, nanti dulu. Yang muda-muda ini. Oh. Dari ada tadi aku lihat dari UGK, dari AMPI, dari apa tadi? GM ya kan? Ada pertanyaan? Oke. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Dewi dari Semanu. Menarik sekali bisa mengikuti diskusi pada malam hari ini. Mungkin di sini saya bertanya lebih pada hal mendasar sebagai orang awam seperti itu terhadap isu-isu politik. Jangankan untuk menentukan siapa pilihan saya atau mungkin beberapa teman-teman terhadap atau di pemilu nantinya seperti itu. Mungkin yang saya rasakan sekarang adalah saya memandang politik itu dengan pesimis dan apatis. Karena sangat awam sekali dengan isu-isu politik seperti itu. Misalnya saja di media sosial yang
santer sekali drama sandiwara politik yang mungkin kita saja membacanya sudah lelah seperti itu. Tadi disebutkan juga bahwa tanpa kita sebenarnya pemimpin ini bukan siapa-siapa. Namun di situ juga bisa kita lihat bahwasanya ya kita ini salah satu bentuk data statistik yang mereka butuhkan hanya sebagai istilahnya bukan suara gitu, suara yang hanya dikumpulkan seperti itu. Dan tadi juga disebutkan bahwa bukan disebutkan, tapi saya kemudian menyimpulkan bahwa mungkin partisipasi kami ini atau saya sendiri seperti itu bisa dibilang sia-sia seperti itu. Dan menariknya juga tadi saya mendengar dari Bapak Ratno begitu, bahwa tadi terkait dengan tim sukses seperti itu ya, pemenangan yang ternyata menaruh harapan sambil jalan. Hal itu seperti hal yang sebercanda itukah kemudian politik di Gunung Kidul seperti itu? Mungkin ketika mengikuti diskusi seperti ini saya bisa berapi-api seperti itu, tapi kemudian ketika kembali kita hidup di sistem yang membentuk kita sendiri seperti itu, rasanya ya apa kemudian yang bisa saya ataupun teman-teman lain yang mungkin merasakan hal yang sama lakukan ke depannya seperti itu. Ditambah lagi kalau melihat dari kondisi Gunung Kidul itu sendiri yang tadi disebutkan Mas Josu juga bahwa IPM yang rendah, artinya pendidikan salah satu tolak ukurnya adalah dari pendidikan, dan barangkali juga literasi politik masyarakat yang itu bisa dibilang sebagai isu kompleks juga artinya juga rendah seperti itu. Nah, apa yang kemudian bisa kami lakukan sebagai pemuda yang memang kita sudah dibentuk dengan sistem seperti itu, yang seolah mendapat limpahan tanggung jawab dari generasi sebelumnya seperti itu. Semoga bisa dipahami pertanyaan dari saya. Terima kasih. Dari Gunung Kidul menginspirasi. Gunung Kidul. Oke, game. Satu lagi dulu ya untuk permen pertama. Hah? Ya, dari Mas Ambin, terus Mas, oke, Hermawan. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Izin menyampaikan para pengamat, Pak Joko, ada Pak Abi dan juga Pak Ratno. Gunung Kidul adalah salah satu banyak potensi Pak untuk Gunung Kidul ini. Bahkan untuk dari geografinya sekitar 48% dari luas wilayah DIY. Untuk beberapa waktu lalu saya pernah diskusi atau pernah wawancara sering dengan Bupati bahwa sering menyampaikan di setiap sambutannya indeks pembangunan manusia itu rendah. Itu satu. Terus yang kedua, banyak sekali keluhan ketika saya datang di salah satu OPD atau entah itu kecamatan atau kabupaten itu sering mengeluhkan ya terkait itu tadi, rotasi jabatan. Bahkan ketika ada rotasi jabatan itu pejabat yang dirotasi itu belum nyambut gawe, baru nyusun program itu udah dirotasi. Contohnya salah satu Panewu di salah satu kecamatan itu pernah cerita dengan saya yang nggak perlu saya sebutkan, itu dia baru mau nyusun program di salah satu kecamatan di pesisir selatan itu udah dirotasi. Nah, sebenarnya idealnya untuk rotasi jabatan itu berapa tahun atau berapa bulan sekali untuk idealnya dalam rotasi jabatan, termasuk evaluasi dan juga penyusunan program itu. Yang kedua adalah saya tujukan pertanyaan kepada Pak Ratno. Bapak pernah menjadi salah satu ketua atau salah satu ketua ya untuk Bupati sekarang itu ya. Itu apa yang menjadi alasan Bapak kok bisa meyakinkan bahwa Bupati untuk saat ini itu layak dipilih masyarakat? Alasan kuatnya apa?
Karena banyak sekali yaitu tadi keluhan dari pejabat, dari masyarakat bahwa bahkan ada program-program itu yang bilang itu nggak jalan, dan itu banyak sekali yang mengeluhkan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Hermawan. Nanti dari teman-teman AMPI skip dulu, nanti biar dijawab. Ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertama soal izin tadi, izin berusaha, kenapa kok dipersulit ya Mas, atau sulit ya? Karena ada namanya OSS ya, Online Single Submission kalau hari ini ya, untuk mempercepat investasi kalau Jokowi bilangnya. Nah itu yang kemudian di lapangan ternyata juga nggak berjalan baik kayak gitu. Yang kedua soal tambang tadi, akibat proyek PSN tadi. Nah ini juga memang cukup pelik ya kalau PSN. Ada namanya, problemnya adalah di Undang-Undang Nomor 2 2012 pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yang itu selalu menjadi sumber konflik kayak gitu. Meskipun kita nolak itu nggak bisa, karena itu adalah proyek strategis nasional. Kalau kita mau nolak ya tetap tanahnya diambil, bayarnya titipin pengadilan kayak gitu-gitu. Itu diatur di Perma 2014 atau 16 itu, aku agak lupa. Terus ada pertanyaan yang menarik juga, visi misi macam apa sih untuk Gunung Kidul ini kayak gitu. Di konteks tadi soal corak agraris, ada kars, ada pariwisata dan lain sebagainya, itu bagaimana gitu. Apa yang kemudian harus kita lihat dari seorang calon, entah itu legislatif ataupun bupati kayak gitu. Terus selanjutnya di tengah pesimistisnya teman GM tadi, apa yang bisa dilakukan ya? Gerakan muda misalnya. Kalau dulu ada IMG, sekarang kayaknya sudah porak-poranda juga IMG ini. Udah nggak ada kayaknya. Terus ada GM sekarang, ada BEM, UGK dan macam-macam komunitas. Nah, apa yang harusnya dilakukan? Apakah penting hari ini ada KNPI juga sekarang ya? Ada ketua KNPI juga mumpung gitu. Bagaimana kemudian teman-teman muda ini harus bersikap kayak gitu? Aku rasa ini juga penting. Tahapan gerakan muda hari ini itu seperti apa gitu? Apakah tetap akan mencalonkan temennya misalnya untuk bicaranya jadi legislatif dengan baliho-baliho besar, atau seperti apa, cara apa gitu? Terus tadi ada juga soal indeks pembangunan, dan tentu saja yang selalu muncul adalah rotasi tadi. Soal rotasi yang baru cenuk itu udah digeser kayak gitu. Nah ini juga menarik. Monggo, siapa dulu? Oh, urut tua. Oh, terima kasih. Saya menyampaikan sesuatu yang saya kira ini jadi pondasi di Gunung Kidul, karena waktu itu saya bertiga ngerasa dalem, saya Bubadingah. Waktu pas pelantikan Bubadingah. Semoga ini nanti menjadi pondasi calon pemimpin yang ada di Gunung Kidul yang nanti akan berlanjut. Waktu itu Pak Sultan atau Ngersot Dalem ngendika, Gunung Kidul itu, pantai selatan itu jadikan gerbangnya Kabupaten Gunung Kidul. Artinya bahwa potensi pantai selatan itu betul-betul menjadi satu kekuatan, baik secara ekonomi, sosial, budaya. Tapi nyun sewu ketika itu memang baru nyun sewu ketika Pak Sumpeno mau merepresentasikan apa yang disampaikan Ngersot Dalem yang punya konsep besar tentang pantai selatan, itu Tuhan tidak mengizinkan, sehingga apa yang sebetulnya sudah terkonsep waktu itu terkait dengan Gunung Kidul yang notabene punya kekuatan yang sebetulnya sangat
kuat, yaitu pantai selatan ini tidak bisa dijalankan dengan baik, karena pemimpin-pemimpin selanjutnya ini belum bisa memahami bahwa gapura pantai selatan menjadi gapuraning Gunung Kidul ini kurang bisa dipahami. Kami sebetulnya waktu itu sering sekali mendiskusikan dengan Pak Bupati, bahwa Pak Bupati, kekuatan besar di Gunung Kidul ini adalah wisata pantai selatan. Mari kita berupaya agar pantai selatan ini bisa diolah sedemikian rupa sehingga mampu menjadikan Gunung Kidul menjadi besar, karena satu-satunya potensi yang betul-betul bisa diolah, digarap menjadi satu kekuatan adalah pantai selatan. Namun sekali lagi kami dengan Pak Bupati, walaupun kami ini circle, banyak keterbatasan. Keterbatasan kami apa? Keterbatasan kami ide maupun gagasan yang sebetulnya kami sampaikan ini menurut saya baik, namun cara memahami Pak Bupati terkait apa yang disampaikan ini tidak mesti utuh, karena kami mungkin dipandang tidak mampu berpikir ke arah itu. Terus terkait Pak Dukuh, kemarin kami ini dikelui oleh warga di sekitar Serut. Ini terkait tambang ya Pak. Ini acak saja biar malah kelihatan dinamis begitu. Lokasi itu melewati sebuah desa di wilayah Klaten, karena pihak pengelola tambang ini pada akhirnya menimbulkan dampak di masyarakat, baik jalan yang dilewati maupun polusi udaranya, akhirnya dibangunlah kesepakatan itu. Nah, akhirnya kesepakatan itu tidak terpenuhi oleh pihak pengelola dan warga memportal di wilayah itu. Ini sudah sampai di atas, kemarin saya yang menyampaikan. Akhirnya portal ini dilepas secara paksa oleh sekelompok preman. Karena pengelola ini mainnya sudah dengan kekerasan di mana-mana. Dengan preman, terus malah ngancam. Padahal menurut pencermatan kami, Gunung Kidul itu sebetulnya terkait tambang ini harus totalitas, karena merupakan kawasan kars, kawasan yang sangat dilindungi. Dan waktu itu Ngerso Dalem juga pernah menyampaikan, bolehlah masyarakat Gunung Kidul ini menambang karena sudah merupakan aktivitas yang untuk hidup, tapi dengan cara-cara yang tidak dieksploitasi. Cara-cara yang mungkin sekedar untuk aktivitas kehidupan sehari-hari. Tapi dampaknya sekarang ini memang sungguh sangat luar biasa, bahkan sudah bagi orang yang tahu terkait tambang ini sudah sangat meresahkan. Karena nanti mesti benturannya dengan kelompok-kelompok kekerasan, benturannya seperti itu. Nah, menurut pendapat saya, menikah memang harus disikapi oleh semua pihak agar eksploitasi besar-besaran terkait tambang ini segera harus dihentikan. Karena hanya menguntungkan sekelompok orang, segelintir orang, bahkan nyun sewu kalau saya jujur, pihak-pihak aparat, karena circle-nya juga di situ yang diuntungkan oknum yang terkait itu. Sehingga kami mengajak tentunya mari kita selamatkan Gunung Kidul yang punya keindahan gunungnya ini, jangan sampai terkikis habis, karena saya lihat di wilayah Bedoyo dan sekelilingnya menikah sudah
bentuknya sudah tidak gunung lagi, tapi sudah keperasan yang itu sudah mengganggu. Selain juga bahwa kalau kita mau tegas, kita mau jujur, kita mau menegakkan aturan, ya semua harus berhenti sebetulnya. Tidak ada satupun yang boleh melakukan aktivitas itu kecuali ketika itu ngerso dalem ngendika bahwa boleh silahkan tapi jangan terus dieksploitasi besar-besaran. Kita menggunakan kearifan lokal waktu itu, sehingga kalau sekarang marak kegiatan aktivitas tambang yang seolah-olah dilindungi oleh aparat, ini sebetulnya satu pemahaman yang menurut saya salah, dan ini butuh keberanian warga Gunung Kidul untuk ya memberikan pemahaman terkait itu. Terus kaitannya dengan Pak Bupati, ini juga saya sedikit bercerita bahwa kemarin Gunung Kidul ini mengalami defisit yang menurut saya baru kali ini saya melihat mengalami bahwa Gunung Kidul terkait APBD ini defisit sekitar 63 miliar. Penyebab dari terjadinya defisit itu ada dua hal. Pertama, karena Pak Bupati terlalu percaya diri. Istilahnya jagake turunnya uang dari pusat tanpa melalui proses. Yang kedua, Pak Bupati juga berharap bahwa gaji PNS ini kemarin APBD kemarin bisa dibayar 10 bulan dulu, yang 2 bulan masuk di APBD perubahan. Ini fatal. Karena apa? Seorang pemimpin seharusnya bisa mengestimasi. Artinya jangka panjangnya keuangan saya bagaimana, ketika nanti terjadi seperti ini, solusinya seperti ini. Sebetulnya waktu itu kami menyarankan Pak Bupati buka visi misi yang sudah tertuang dalam RPJMD ini, hal-hal yang kira-kira dalam visi misi Bapak ini tidak begitu urgen, itu yang perlu dikurangi. Namun itulah akhirnya saya memutuskan keluar dari Selker, karena apa yang pernah kami sampaikan ini hanya menjadi angin lalu belaka. Sehingga beberapa hal yang akhirnya muncul menjadi persoalan di Gunung Kidul ini sebetulnya kalau Pak Bupati ini nyun sewu ibaratnya mau ndodo bahwa orang tidak tahu itu wajibnya tanya. Bukan itu bodoh. Sekali lagi, ketika saya tidak tahu jalan ya saya mesti tanya. Karena daripada nanti saya kebelasok, ya lebih baik saya bertanya. Nah, menika yang perlu kami sampaikan agar paling tidak kenapa sekarang ini di Gunung Kidul ini sering terjadi seperti ini bla bla bla, karena persoalan kapasitas seorang pemimpin. Cobloko saya ikut 4 tahun sehingga saya bisa bercerita. Kalau cerita Pak Bupati mungkin sampai pagi tidak akan habis. Ini hal-hal yang penting saja terkait apa yang disampaikan Nyun Sewu Mbak, bahwa kami ini besar bisa seperti ini, bisa tahu apa-apa karena politik. Sehingga bagi saya politik ini roh saya dalam melakukan segala macam aktivitas. Namun ketika ada yang memahami bahwa politik ini kadang membuat suasana jadi males, jadi memandang kurang baik, tentunya harus lebih aktif mendalami politik sehingga nanti bisa nyaman, nanti bisa enjoy, karena politik itu kalau memang betul-betul dihayati dan dilakukan secara benar nanti akan berdampak kepada kebaikan orang banyak. Tapi ketika politik ini disalahgunakan
tentunya juga akan berdampak buruk terhadap orang-orang yang menjadi komunitasnya. Terus kaitanipun kalian izin, mungkin barangkali Mas Wid nanti nambahi karena saya sudah agak lama tidak berkecimpung terkait hal-hal yang sifatnya ngaten menika. Barangkali ini apa yang saya sampaikan terkait dengan apa yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi dinamika pada malam hari ini. Sekali lagi kami sangat menghormati, saya sangat istilahnya mengapresiasi, mendukung secara penuh forum-forum seperti ini sehingga sambung rasa, saling komunikasi, terus kehidupan berdemokrasi ini akan semakin, kualitasnya akan semakin baik. Ngaten Mas, terima kasih. Terima kasih Pak Vito ya. Ya. Oh ya, sebelumnya mungkin sebelum ke Bung Abe dan Bung Josu, mungkin nanti teman-teman bisa juga menyampaikan kira-kira tema atau diskusi apa yang juga penting untuk dibahas ke depan kayak gitu. Jadi aku rasa forum ini bukan hanya milik kita, aku, Bung Abe, Josu, Pak Pitoyo dan beberapa panitia yang lain, tapi ini harapannya bisa jadi forum bareng kayak gitu. Ada tema-tema menarik, tentu kemudian kami sangat terbuka untuk kemudian disampaikan atau kemudian kita bahas lagi. Monggo. Siap, terima kasih kawan-kawan. Tadi pertanyaan dari Bapak Ibu dan juga rekan-rekan. Tentu saya akan menjawab sesuai kapasitas saya secara pengetahuan dan juga pengalaman ya, dengan segala keterbatasan. Saya ingin memulai dari pertanyaan menarik tadi dari kawan Dewi itu. Satu kata ya, apatis dalam pikiran, optimis dalam tindakan gitu. Karena ruang kampus kan selalu mempertanyakan kenapa dan mengapa, dan itu pertanyaan yang harusnya layak kita pertanyakan untuk semua hal itu. Nah, saya ingin sharing gitu bahwa kita juga perlu melihat dua sisi ya. Demokrasi kita memang mahal gitu. Kos politik di Gunung Kidul itu termasuk yang mahal se-DIY dan orang pikir dua kali gitu kan. Karena rasionalitas pemilihnya masih terbatas loh. Money politiknya masih tinggi. Tapi kita juga harus melihat di satu sisi banyak juga kawan-kawan muda kita yang sekarang jadi kepala desa ya karena merit system kan dengan seleksi terbuka dan sebagainya. Saya ingat tahun 2017 saya menjadi tim ad hoc untuk panitia seleksi komisioner KPU se-DIY 4 kabupaten 1 kota tuh. Kami bekerja atas 4 entitas lembaga akademik, lembaga psikologi, lembaga anti korupsi. Saya bekerja untuk salah satu lembaga anti korupsi X dan KPU Pusat tuh. Skema untuk seleksi komisioner tuh saya kira ada kemajuan gitu karena waktu itu kami dimiliki wewenang menyeleksi dari ratusan orang sampai tes psikologi, wawancara. Saya termasuk yang mengelola tim tracking gitu, jadi kami tahu kandidat itu dari mana, kekayaan, asetnya berapa, istri simpanannya siapa, kasusnya apa saja, gitu, konflik kepentingannya apa gitu. Kami punya kewenangan itu untuk melakukan kerja-kerja semi intelijen tapi dalam konsorsium tim ad hoc yang independen gitu kan. Dan itu akhirnya saya punya optimisme bahwa ya di balik kemunduran demokrasi kita ada perubahan-perubahan sedikit demi sedikit gitu kan. Walaupun kapasitas kami waktu itu adalah kami hanya sampai 10 besar gitu. 10 berapa sekarang berapa 5 atau 6 ya? Komisioner daerah itu. Kalau yang tahun ini. Dari 10 ke 5 itu memang tarik ulurnya di situ dan itu memang bukan kewenangan kami sebagai tim ad hoc gitu. Tapi setidaknya kami sudah punya integritas dan responsibilitas untuk memilih dari ratusan itu menjadi 10 besar yang minimal sudah menyortir beberapa orang yang berkasus itulah ya gitu, dan itu sebesar-besar ikhtiar gitu. Nah, di sisi itu saya memiliki optimisme gitu. Nah, kalau kita melihat politik itu juga tidak bisa dalam satu sisi politik pemilu atau partai ya gitu. Politik itu adalah bagian dari segitiga P namanya. Pertama politik itu prosesnya, yang kedua adalah politi itu lembaganya, yang ketiga adalah policy hasilnya gitu. Nah, jadi misalkan kita punya skeptisme terhadap proses, kita masih 2 ruang untuk terlibat, di kelembagaannya atau di polisinya lewat ruang-ruang publik seperti ini gitu. Dengan kita memaknai 3 ruang
triple P itu kita bisa melihat politik itu secara utuh. Mungkin Pak Rano tadi melihat ya kebijakan lahir dari situ, program dari situ gitu. Nah, terus yang kedua adalah selain transformasi di sistem seleksi, kalau yang tahun ini saya tidak terlibat ya di DIY ya itu. Jadi saya menyampaikan karena yang kepilih sudah selesai menjabat ya. Tapi itu untuk optimisme yang lain. Nah, yang kedua adalah satu semester ini saya terlibat di perumusan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah Republik Indonesia 2025-2024. Rian Bapenas tuh, tapi saya hari ini tidak menggunakan entitas itu ya. Mesti ini pengalaman ketika kami terlibat bahwa ya keresahan terhadap stagnansi di parlemen legislatif itu memang besar itu di daerah. Bahkan sekarang drafting di RPJPN itu sudah merupakan satu variabel. Selain dana abadi pendidikan adalah dana abadi untuk OMS, masyarakat sipil gitu. Jadi ketika DPR, politisi kita mandek di DPR, DPRD, DPR RI, ya masyarakat sipil harus dikuatkan gitu. Karena itu alternatif corong aspirasi gitu. Dan itu sudah masuk di draft RPJMD ya, RPJMN gitu. Nah, tinggal ini masuk ke fase teknokratik ke politisnya, apakah presiden baru akan mengafirmasi itu gitu. Nah, sebenarnya teman-teman yang kemudian juga terlibat di perumusan kebijakan itu selain akademisi, praktisi, mereka punya komitmen yang sama itu kan ya. Nah, itu ya, jadi dana abadi pendidikan, dana abadi untuk organisasi masyarakat sipil itu sudah menggaung gitu untuk mengimbangi demokrasi yang lebih sehat. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah soal, rotasi jabatan ya. Kepala dinas itu adalah political appointment gitu. Orang yang dia dipilih karena relasi politik. Jadi dalam jabatan publik itu ada dua jenis mas. Teknokratik karir sama political appointment. Saya ambil contoh. Bu Retno, Menlu, Pak Basuki itu jabatan karir teknokratik. Dari staf, pimpinan bidang sampai sekarang jadi menteri gitu. Menteri-menteri yang dia dari partai itu political appointment, jabatan politik. Karena dia ada proses dan background politik. Sama. Kepala dinas di daerah itu juga dua posisi. Apakah dia ASN karir karena kinerjanya atau dia tim ses yang kemudian karena kontribusinya jadi tim percepatan dan menjadi jabatan OPD. Nah, problemnya bahwa dalam konteks birokrasi di Indonesia kadang political appointment itu lebih dominan gitu. Makanya kadang formasi kepala OPD itu lebih dominan tim sesnya ketimbang di ASN karir gitu kan. Dan walaupun ini hak prerogatif itu. Melanjutkan tadi idealnya seberapa pengalaman saya terlibat di lembaga pendidikan, dulu di non-government organization, sekarang satu kaki di sektor publik di pemerintah dan lembaga kajian kebijakan, paling tidak cara mengukur kinerja orang itu 2 tahun gitu. Itu cara paling ideal. Makanya kalau teman-teman NGO evaluasi program bisa per 3 tahun, pendanaan donor itu kadang 2-3 tahun kan. Bahkan teman BEM atau komunitas kan 1 tahun. Jadi kalau saya pribadi saya tidak punya rasionalitas basic, teoritis, konseptual, dan pengalaman empiris kenapa urgensi merotasi orang 3 bulan. Itu pun misalkan ada rotasi harusnya ada indikator kinerja dong, ada namanya key performance indicator, kenapa orang perlu dinaikkan lain sebagainya gitu. Nah ketika ini tidak ada indikatornya ya berarti ada yang salah dengan pendekatan yang diambil oleh para pemimpin publik gitu ya. Nah kalau saya ingin menambahkan seperti itu. Terus tadi kalau soal investasi dan sebagainya bukan kapasitas saya gitu. Nah soal prioritas itu, sebenarnya apa yang diantarkan oleh 3 pemantik dan Mbak Suci tadi kan pengantar isu ya. Pengalaman saya ketika saya terlibat studi banding ke Singapura, beberapa negara di Eropa gitu, negara maju itu tidak lebih punya agenda prioritas dari 4 prioritas. Di Indonesia prioritas itu lebih dari 9 bahkan 16, di kabupaten bisa 20. Semakin kita punya banyak prioritas menandakan kita tidak punya prioritas itu. Nah narasi bahwa semua pengen diayai itu sangat dominan di tata kelola sektor publik kita gitu. Nah harusnya misalkan kalau isu gunung itu ada IPM, kesehatan, kalau di kebijakan itu kebagi 2, sektor hulu dan hilir. Hulu itu kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, UMKM, sama pangan setahu saya, itu harus fix dulu tuh. Sektor hulu itu sektor yang paling prioritas itu kan. Habis itu baru sektor hilir, infrastruktur, pengembangan lain sebagainya itu. Nah cilakanya kalau kita melihat anggaran daerah APBD dan APBN
3 besar prioritas kita itu selalu kalau nggak infrastruktur, militer dan keamanan gitu kan. Saya tidak tahu apakah negara ini sedang tidak aman itu, tapi 3 besar selalu itu kan, bukan kesehatan, bukan pendidikan gitu kan. Nah, ini kita bisa merefleksikan itu di cara mengklasifikasikan sebuah prioritas kebijakan dari pemimpin publik kita. Terus tadi soal anak muda gitu ya. Ya merefleksi 3 isu tadi itu. Kalau mungkin nanti Mas Heri sebagai ketua KMP ingin menambahkan, yang kalau pribadi saya syukuri salah satu dinamika kepemudaan di Gunung Kidul yang perlu kita apresiasi adalah kalau KNPI pusat itu gontok-gontokan 3 pimpinan itu nggak pengaruh di Gunung Kidul gitu. Kalau berbagai organisasi patron itu berdinamika, saling lempar kursi waktu musyawarah di nasional itu tidak pengaruh di Gunung Kidul. Setelah saya telusuri aktif di komunitas hampir 10 tahun terakhir ini, basis komunitas kita itu lebih kuat itu ketimbang pendekatan struktural itu, dan itu banyak di kampung kan, orang kerja bakti lain sebagainya. Nah itu menurut saya menjadi semacam solidaritas sosial yang harusnya bisa kita kelola gitu, karena kedekatan keguyupan kita sering, kalau kata Simbah kan ora serawung urip musuh gitu kan, karena kita sering rasulan jadi kenal A ke B, B ke C, itu komunalitas kita itu lebih solid saya kira di level grassroots itu, di level bawah. Walaupun yang atas mungkin di organisasi struktural itu saling sangat dinamis itu. Dan itu yang saya rasakan itu ya. Nanti mungkin Bung Heru mau menambahkan. Dan itu menjadi salah satu kekuatan yang saya lihat. Saya kira itu untuk jawabannya. Kalau ditanya apa yang harus dipilih, ya saya orang yang selalu berpihak pada gagasan gitu kan, tidak peduli siapa dia gitu, dan harusnya ruang-ruang seperti ini perlu dikembangkan gitu, dan tidak berarti ketika kita tidak menjadi politisi tidak terlibat di kebijakan publik gitu. Ada salah satu pidato doktoral yang menarik dari Mas Cornelis Lee almarhum gitu kan. Beliau menyebutkan intelektual jalan ketiga gitu. Ya paham punya batasan tapi juga membuat jarak yang proporsional itu terhadap pengambilan kebijakan itu. Kadang mungkin kebijakan perlu pengetahuan, perlu ruang akademik gitu. Atau yang benar-benar tidak mau terlibat di politik praktis, saya tidak terlibat di politik praktis sampai hari ini. Ya, 2 kaki saya kalau tidak di akademik ya di sektor publik lembaga pemerintah itu, non ANS gitu, non ASN yang sifatnya tim ahli. Menjadi intelektual organik gitu, sering diskusi kayak gini. Saya juga belajar banyak ketika ketemu Mas Abe, Pak Rano, kawan Adil dan sebagainya. Saya kira itu, dan setiap pilihan pimpinan kita itu akan selalu ketarik 2 hal. Yang pertama adalah substansi atau artikulasi. Kadang niat substansinya bagus tapi penyampaiannya tidak sampai gitu. Atau politis atau teknokratik gitu. Teman-teman masih ingat awal tahun lalu di Gunung Kidul rame karena jalan berlubang gitu. Motor saya pecah di samping Ingkrong itu untuk mengisi makrab salah satu organisasi pemuda gitu kan. Tapi selang 1 bulan Kades dapatkan motor secara serentak gitu kan. Nah kadang kebijakan itu juga tali ulur antara politis dan teknokratik selain substansi artikulasi. Dan yang kedua tarikan antara elitis atau populis itu. Elitis itu yang mungkin tadi udah disampaikan Pak Ratno, populis itu ya dekat dengan kita gitu. Dan kita tidak bisa memisahkan 6 tarian itu. Momentumnya di mana, indikatornya apa yang kemudian itu harusnya menjadi pijakan setiap keputusan gitu. Kurang lebih itu saya menambahkan, monggo Bung Abi, semoga membantu dan memberi wawasan. Langsung. Baik, terima kasih. Saya melanjutkan beberapa pertanyaan dari Mas Hirmawan, Mas Mungkas juga Mbak Dewi ya. Saya berangkat dari yang pertama, Mas Hirmawan, nanti Mbak Dewi terakhir. Karena kayaknya pokok pentingnya justru persis di tempatnya Mbak Dewi. Mas Hirmawan, berkaitan dengan bagaimana orang dengan begitu mudahnya menggeser orang itu artinya pasti nggak punya planning yang jelas. Yang kedua ada dimensi indikator yang paling kuat adalah orang ini pasti like and dislike. Jadi model itu sudah dibaca, ini pemimpin yang baik atau bukan. Selain karena pasti yang namanya bekerja itu membutuhkan pembuktian bagaimana dia effort. Sesuai dengan bagaimana planning dilakukan, dia mengimplementasikan, habis itu memonitoring dan mengevaluasi. Mestinya dalam praktik bagaimana program dijalankan secara sirkular dan reguler, dan itu tentu sebagai sebuah
sebuah runtutan yang sekuensi yang wajib, maka minimal tentu saja kalau dalam hitungan agar dia bisa dievaluasi dampaknya 3 tahun. Itu mesti punya logik bagaimana teknokratisasi tentang pembangunan program perencanaan apapun di sektor apapun tentu memiliki soal bagaimana menjadi good planner atau tidak. Kalau dia nggak ngerti tentang pejabat publik yang nggak ngerti good tentang planning yang baik, ya teman-teman sudah tahu harus bagaimana. Itu pertama dari Mas Emanya. Berkaitan yang Mas Mungkas, berkaitan dengan investasi, sekali lagi saya kira ini bagian di multisektor. Investasi di Indonesia itu ada di perkebunan, ada di ekstraktif, industri pertambangan, ada di digital yang terakhir. Tentu juga bagian yang tidak kalah pentingnya adalah soal bagaimana penghancuran berbagai praktik oleh karena persis kata pariwisata itu adalah bagian dari industri yang keempat. Jadi ada perkebunan, ekstraktif, pariwisata, dan digital. Ini adalah keempat-empatnya tidak punya visi tentang bagaimana ini bisa membuka atau memberikan rekognisi kepada seluruh warga negara yang berulang kali bahkan dengan latahnya diulang di mana-mana, dipidatokan di mana-mana tentang bonus demografi. Salah kaprah kata bonus demografi itu. Kekaprahannya di mana? Bonus demografi itu sebetulnya mau ingin menandakan bahwa Indonesia ini surplus pekerja. Tetapi kalau tidak ada pekerjaan namanya bencana, namanya musibah, bukan bonus demografi gitu. Jadi itu kegoblokan yang diulang-ulang, ketololan yang diulang-ulang, dan ini selalu saja nggak pernah punya logik bagaimana teknokrasi pembangunan kita ini didekatkan bahwa itu menjawab kebutuhan warga negaranya yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Ketika investasi itu padat modal, bukan padat manusia, ya pasti itu tidak akan membuka lapangan kerja, clear. Apalagi dengan berbagai mesin mekanik yang melibatkan mesin-mesin canggih, dan itu tentu saja padat mesin, bahkan itu juga jejak karbon yang luar biasa. Nah, praktik eksploitatif itu, praktik industri ekstraktif semacam itu tentu adalah bagian dari Gunung Kidul mereplikasi Jakarta sebetulnya. Jadi tidak ada bedanya. Dan ini berlaku di mana-mana. Gunung Kidul hanya salah satunya. Dan ini yang tentu bagian yang harus kita lawan. Ya, di mana-mana. Implikasinya PSN tadi, program strategis nasional ini adalah program yang dicanangkan sejak SBY bernama MP3EI. Zaman Jokowi berubah jadi PSN. Apapun namanya berulang kali, kalau zaman Soeharto ini namanya revolusi hijau, itu bagian dari praktik PSN-nya Soeharto, kira-kira itu. Jadi apa beda dari sekian banyak presiden? Nggak ada bedanya. Ini adalah model pemerintahan yang mengagungkan pertumbuhan ekonomi sebagai panglima di dalam tata kenegaraan dan tata ekonomi politik nasional kita. Manusianya di mana? Enggak pernah akan dibicarakan. Manusia hanyalah objek penderita. Itu catatan pertama yang ingin saya sampaikan. Sektor apa yang sesungguhnya bisa menjadi prioritas? Kalau pemimpin publik kita paham, dia dibesarkan, dia asal usulnya dari mana, ngusulnya sekolah Gunung Kidul itu mesti ngerti. Kalau tidak membutakan diri dan tidak menggobloki diri sendiri, pasti tahu. Karena dia tahu tentang silsilah hidupnya dari mana. Dia dibentuk oleh bagaimana perjuangan hidupnya seperti apa. Dan apakah dia sendirian ataukah dia punya sanak saudara handai tolan di Gunung Kidul yang mengalami hal serupa. Kalau dia punya solidaritas pasti ngerti